Ibu Rosi ini adalah seorang guru Read Aloud Indonesia. Mungkin beberapa teman di sini juga yang sudah tergabung di komunitas Read Aloud sudah kenal dengan ibu guru kita ya, Ibu Rosi Setiawan, yang mana nanti kita akan berdiskusi langsung juga dengan Ibu Rosi terkait hubungan Read Aloud dengan pendidikan yang akan dibawakan oleh Pak Indra nanti, saling berhubungan tentunya. Dan Ibu Rosi ini betul sampai sekarang dengan usianya yang sudah luar biasa ya, terakhir usia yang keberapa ya Ibu ya ulang tahun, tapi saya sangat sangat apresiasi Ibu Rosi yang sejak 2008 sudah menyuarakan Read Aloud sampai akhirnya di 2021 ini mulai terlihat hasilnya bahwa semakin banyak komunitas di tiap kota yang hadir Read Aloud ini untuk membumikan, semakin banyak yang melakukannya. Yang ketiga ada Ibu Ira, adalah Direktur Pesona Edu. Nanti beliau juga akan sedikit memaparkan apa sih Pesona Edu itu, apa sih buku digital interaktif itu, seperti apa, mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Bu Ira. Nah, mungkin sebagai pemantik awal diskusi, kita tahu ya bahwa sejak Maret 2020 lalu ini kita mengalami bahwa adanya pandemi COVID-19 yang hadir di Indonesia, yang mana mengakibatkan banyak sektor mungkin harus tutup, harus mengurangi aktivitas yang melibatkan banyak orang, termasuk sekolah, bekerja, kemudian tempat wisata yang mungkin sangat berdampak terhadap isu ini. Dan pada akhirnya pendidikan jadi salah satu yang harus dijalankan secara jarak jauh, PJJ, kita bilang PJJ ya, yang mana banyak sekali dampaknya baik itu untuk orang tua, guru, dan bahkan di pelosok-pelosok sana gitu. Jadi kalau saya melihat fenomena di sekitar saya, untuk mereka yang bapak ibunya bekerja seperti berjualan atau misal memang dua-duanya bekerja, mereka cukup kesulitan untuk mendampingi anak naik sekolah, sehingga ada beberapa anak yang akhirnya putus sekolah karena memang orang tuanya harus bekerja mencari uang. Tapi ada juga yang memang efektif karena orang tuanya mungkin sudah paham, teredukasi, bisa menjadi partner guru yang baik sehingga menemani anaknya belajar dengan baik. Nah, bagaimana dengan pendidikan Indonesia saat ini ke depan gitu, karena saya melihat beberapa isu bahwa wah tidak efektif PJJ ini, kurang itu dan lain-lainnya gitu, banyak sekali ya. Nah mungkin Pak Indra nih boleh, Pak Indra apa kabar nih Pak Indra? Saya boleh sapa dulu Pak Indra, sudah bisa Ya muncul Mbak, Pak. sudah. Bagaimana kondisinya sekarang Pak Indra? Kondisinya masih positif, tapi Masih masih. sudah Oke. membaik lah. Udah capek juga istirahat terus. Udah capek juga istirahat. Berapa lama kemarin Pak? Katanya masuk rumah sakit ya Pak? Ini sih total sekarang udah hari ke-20 ya, kan gitu. Hari ke-20, luar Hari biasa ya, Pak, ke-20. ya. Oke. Iya, Pak, jadi saya waktu itu lihat video Bapak, Pak, yang di LC itu, Pak, di TV One ya? Mhm. Membahas tentang pendidikan yang mana ya, membahas tentang beberapa terkait PJJ. Kemudian ada yang Bapak sampaikan bahwa ternyata kita tahu ya bahwa nilai PISA orang anak Indonesia itu sangat sangat sedih sekali gitu. Di 2018 itu urutan ke 72 dari 79 negara ya, kalau nggak salah ya. Dan Ya, sekitar Pak itu. Indra itu bilang, oh ada jurnal di 2018 bilang 2018 itu jurnal dari Inggris Center of Economic Education menyatakan bahwa anak Indonesia siap menghadapi abad ke-21 saat dia berada di abad ke-31. Itu saya menarik sih Pak, mungkin sedikit bahas hal itu. Artinya ketinggalan banget ya Pak anak Indonesia itu ya, bahwa membacanya itu benar-benar cuman ngebaca doang gitu ya Pak. Jadi kalau Bank Dunia itu menyebut level membaca kita disebutnya functionally illiterate. Oke. Functionally illiterate itu artinya buta huruf secara fungsi. Bisa baca, misalnya ini Budi, ini Ibu Budi kan gitu. Bunyinya muncul kan gitu. Tetapi nggak paham apa yang dibaca. Itu yang disebut dengan functionally illiterate. Dan itulah yang terjadi di negara kita. Salah satunya juga muncul karena membaca itu bukan menjadi bagian dari budaya kita. Jadi UNESCO tahun 2012 itu membuat kajian tentang minat baca orang Indonesia. Ternyata hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia punya minat baca serius. 1 dari 1.000. Gitu. Oke, waduh sedih juga ya Ya. Pak mendengarnya.
Oke. Jadi kalau lihat dari minat baca anak orang Indonesia memang sudah menyedihkan ya, Pak. Terus bagaimana sih, Pak, kaitan yang Bapak sebelumnya sudah sudah tahu tentang read aloud ini pasti sudah tahu atau hanya membaca buku aja atau sekedar ya udah baca buku ya membaca buku. Tapi untuk kata read aloud ini Bapak udah tahu apa belum ya, Pak, sebelumnya? Konsepnya tentunya memang memang justru kalau kita bicara membangun literasi, itu memang harus dimulai dari membacakan cerita. Jadi agak agak berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia itu kan anak itu dari PAUD, dari TK, bahkan sudah dipaksa untuk membaca, Oke. bukan dibacakan kan gitu. Jadi beda dengan di luar negeri, justru dari kecil mereka itu punya habit, punya budaya membacakan cerita pada anak-anaknya. Itu kan disebut dengan read aloud kan begitu. Nah, di situ yang muncul pertama adalah kecintaan terhadap bacaan. Karena menjadi sebuah kegiatan bonding antara orang tua dan anaknya. Kemudian juga ada perbedaan mendasar antara membacakan cerita dan mendongeng. Oke. Nah, kalau mendongeng itu kan tergantung dengan apa yang diingat oleh orang tuanya. Jadi kadang-kadang ceritanya itu aja. Zaman saya kecil ceritanya kancil nyolong timun. Akhirnya yang terekam di otak saya, oh kalau nyolong itu berarti pinter kan gitu, cerdik kan. Oke. Oke. Bapak dulu suka dibacakan buku, Pak, sama ayah, ibu? Nah, agak berbeda kalau saya. Kalau saya dari kecil itu sukanya diajak nonton pagelaran wayang orang. Wayang orang. Wayang orang dari saya umur 2 tahun itu sudah diajak nonton pagelaran wayang orang dan saya jatuh cinta terhadap itu. Nah, di situ justru karena kecintaan saya terhadap wayang, akhirnya bacaan saya dari kecil itu tentang wayang. Oke, terpengaruh Jadi sama bacaan yang kecintaan saya dibacakan. mulainya dari situ. Jadi Oh, ada agak-agak berbeda kisahnya kalau saya betul gitu betul kan. betul. Oh, oke, berarti memang sudah dilakukan, diajak untuk mengenal ya, Pak, bahwa akhirnya setelah itu kan jadi penasaran kan ya, Pak, sama wayang-wayang itu jadi pengen tahu lebih dalam lagi, tahu lebih banyak lagi. Jadi ceritanya dulu kan begitu saya suka cerita wayang ini kan saya sering tanya kan gitu. Sering tanya ke Betul. kakek, sering tanya ke orang tua kan gitu. Akhirnya dibelikan tadi buku-buku itu dulu. Kalau buku-buku komik wayang kan dulu karyanya Era Kosasih tuh contohnya itu lengkap tuh saya punya ratusan komik wayang itu kemudian sampai buku-buku yang lebih lebih mendalam lagi kan gitu. Jadi dimulai seperti itu sih. Jadi memang harus dimulai dari kecintaan dulu terhadap sebuah. Dan tiap anak Oh, itu bisa bisa berbeda-beda loh. Kayak saya kan suka wayang. Tapi betul, mungkin Pak. ada yang suka ceritanya princess. Ada yang suka superhero. Ada yang sukanya mungkin cerita yang berbau agama kan gitu, cerita Islami, cerita Alkitab, ya kan? Jadi yang berbau agama, ada yang cerita kepahlawanan, macam-macam kan gitu. Ya, itu Nah, kita tergantung. harus mencari apa yang disukai oleh anak kita, tapi tumbuhkan dulu tadi kecintaan terhadap bacaan. Dan itu dimulai dengan membacakan cerita. Oke, tadi poin yang saya suka adalah dibacakan oleh orang tua, mungkin dikenalkan dengan wayang, kemudian jadi bapak banyak bertanya kepada orang tua, kemudian jadi baca ingin lebih banyak lagi membaca, sampai akhirnya jadi mendapatkan banyak informasi ya dari situ. Nah, kalau dari kata bapak sendiri, bagaimana sih hubungan dari read aloud ini kaitannya dengan pendidikan nih, Pak? Mungkin ya mungkin banyak orang yang mungkin belum tahu ya bahwa kebiasaan membacakan buku kepada anak itu ternyata dampaknya sangat luar biasa gitu. Nah, menurut Bapak sendiri, kaitannya read aloud dengan pendidikan itu seperti apa sih, Pak? Jadi kalau kita bicara secara ilmu pedagogi, ya kan? Jadi selain yang pertama tadi dengan membacakan, jadi read aloud itu akan menumbuhkan kecintaan terhadap cerita, terhadap bacaan, tetapi juga yang dibangun itu kalau bahasa pedagoginya disebut dengan temporal skills. Temporal skills itu adalah kemampuan otak menangkap informasi. Jadi misalnya begini,
baju merah, kan? Itu kan kita kecepatan otak menangkap informasi. Saya memakai baju merah, kan begitu. Nah, itu kalau kita membiasakan dengan memberikan informasi kepada anak-anak kita, dengan membacakan cerita, otak mereka itu akan terlatih menerima informasi tadi. Kecepatannya dulu yang dilatih, kan begitu. Nah, itu nanti dimulai dengan kalimat yang pendek, kemudian semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Jadi biasanya kalau saya itu menggunakan hitungannya gini, kalau mereka di bawah 4 tahun, itu maksimal 3 kata dalam satu kalimat. 5 tahun itu menjadi 4 kata, 6 tahun jadi 5 kata, kan gitu. Jadi nambah satu kata itu maksimum ya, gitu, maksimum kan gitu, bukan minimum kan begitu. Nah nanti tadi dengan demikian kemampuan otak mereka dalam menangkap informasi tadi jadi semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Nah, nanti ini akan berhubungan dengan kemampuan berikut yang disebut dengan spatial skills. Spatial skills itu adalah kemampuan kita menangkap informasi yang ada gambarnya, yang tertulis, kan begitu. Nah, jadi dalam ilmu pendidikan, temporal skills ini harus disiapkan dulu sebelum spatial skills. Karena spatial skills itu kesannya memang mudah, tetapi membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi dari otak kita. Contoh deh, kalau kita nonton film asing, berbahasa asing, ada subtitlenya, ada teksnya, kita akan lebih banyak baca teksnya daripada nonton filmnya, benar nggak? Betul, betul. Nah, itu yang membuktikan kalau spatial skills itu membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi dari otak kita. Nah, itulah makanya belakangan gitu. Jadi jangan sampai usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu udah dipaksa dulu belajar spatial skills. Kuatkan dulu temporal skills-nya. Nah, nanti kalau usia 6 tahun temporal skills-nya sudah terbentuk, dia akan mudah sekali menguasai spatial skills-nya. Jadi jangan kebalik. Jadi secara teorinya seperti itu, bagaimana kita membangun kemampuan literasi anak, kan gitu. Jadi bukan berarti kalau anak itu PAUD TK udah bisa baca berarti anaknya pinter. Enggak. Itu justru malah merusak kemampuan literasi mereka, kan gitu. Karena apa? Yang didorong adalah spatial skills-nya dulu. Sedangkan temporal skills-nya mereka belum terbentuk. Dan ini banyak sekali kajian akademisnya, mau dari Melbourne University, mau dari Harvard, itu semua mengatakan memang sebelum usia SD, jangan mengajarkan anak membaca, menulis, berhitung dalam bentuk simbol. Kan itu spasial ya. Kuatkan dulu yang disebut dengan yang namanya temporal skills, atau kalau pakai teorinya Brunner disebut enaktif dan ikonik dulu. Oke. Kira-kira Kalau gitu. terkait dengan, kan kalau tadi orang tua membacakan di rumah nih, bagaimana dengan guru, Pak? Guru membacakan di kelas, misal di rumahnya mungkin ya orang tuanya jarang, dan pada akhirnya kalau misalnya ternyata guru menerapkan hal itu di kelas, dan apalagi sekarang PJJ ya, beberapa guru sudah menerapkan kayak di awal belajar itu suka ada sesi read aloud katanya, membaca dulu untuk anak-anaknya. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana pendapatnya terkait read aloud oleh guru di kelas? Di beberapa TK, di beberapa PAUD, TK, dan SD yang saya bina, selama PJJ ini, sebelum saya ubah menjadi isinya mulai dari membacakan cerita, itu bingung mereka kan gitu. Jadi dan bahkan akhirnya banyak yang milih nggak nyokolain anaknya kan gitu. Karena kebanyakan kalau dulu itu orang tua jadi dibikin repot dengan adanya pembelajaran daring untuk anak-anak usia dini. Tapi kemudian saya malah anjurkan coba kita ubah. Sekarang isinya adalah tiap kali waktu ketemu, ya, jadwal ketemu, ini dengan membacakan cerita. Nah, dimulai dengan model seperti itu, anak-anak itu malah berubah. Jadi karena di rumah juga nggak biasa dibacakan cerita, kan?
Sekarang mereka malah selalu menunggu waktu untuk ketemu gurunya karena tiap hari dibacakan cerita yang berbeda-beda gitu. Dan kemudian kita mulai membuat bermain dengan psikologi anak. Jadi misalnya gini nih, kita lagi tengah-tengah baca cerita, kan? Lagi asik-asiknya baca cerita, kemudian bilang, anak-anak, waktunya kita ketemu lagi besok. Itu ceritanya belum selesai. Wah, itu protes anak-anak kan gitu dan penasaran kan gitu loh. Tapi justru di situ kita membangun mereka muncul rasa penasaran, muncul rasa ingin tahu kan gitu. Dan kemudian dari setelah kita membacakan cerita, kita bisa dorong mereka untuk membuat yang namanya project based learning. Jadi contoh gini, misalnya dibacakan cerita tentang COVID, ya kan? Apa yang terjadi selama COVID ini. Kemudian kita bisa mendorong mereka, ternyata anak-anak itu membuat sebuah project yang sesuai dengan bakat mereka, minat dan bakat mereka. Misalnya, yang suka ngomong bisa bikin video tentang COVID, gitu. Yang mereka baru dengar ceritanya, mereka ceritakan lagi, atau bahkan punya konsep baru, misalnya bagaimana melindungi diri dari COVID, rajin cuci tangan, menjaga jarak, itu mereka jelaskan dalam video. Itu mereka yang suka bicara, yang suka muncul di depan kamera. Tapi ada juga anak-anak yang suka gambar. Nah, cerita tentang COVID dibentuk dalam proyek bentuknya gambar. Jadi satu kelas, mereka nggak punya proyek yang sama, mereka melakukan proyek yang berbeda-beda. Tapi awalnya dari cerita yang sama. Yang suka nyanyi, bikin lagu tentang COVID. Yang suka nari, bikin dance tentang COVID, kan gitu. Jadi mereka dibuat tertarik terus terhadap cerita, terhadap materi, ya kan, karena dibuat memang menjadi sebuah kegiatan yang tidak membebani orang tua, karena ini mereka keinginan sendiri. Dan menariknya anak-anak TK di beberapa tempat itu sudah bisa bikin Zoom meeting sendiri loh antar mereka Biasa. Oke, gitu. iya iya iya. Keren ya, Iya. jadi emang anak Iya. digital sekarang kan gitu, beda dengan kita Betul dulu yang betul. memang harus ketemu fisik. Anak-anak sekarang nggak lagi gitu. Oke, ya betul ya. Jadi tadi pun akhirnya dari dibacakan buku justru jadi banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh murid-murid ya, bahwa ya atau enggak misal guru mau memberikan suatu materi, kemudian openingnya pakai read aloud dulu dan buku yang memang berhubungan ya Pak ya. Oh oke oke kalau gitu. Nah berikutnya kalau terkait buku digital nih, kan sekarang udah rame ya Pak buku digital, kemudian ya salah satunya ada Pesona Edu yang memang memunculkan buku digital interaktif ini gitu. Dan Bapak juga kebetulan bergerak di boleh cerita sedikit mungkin yang sedang Bapak kerjakan itu apa sih Pak, pendidikan terkait yang berhubungan dengan digital gitu ya Pak? Itu saya sendiri masih belum. Ya, kalau saya sih memang tugas di setahun belakangan ini tentunya tadi membantu sekolah-sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring yang efektif. Jadi kan problemnya pemerintah, masyarakat kita itu memandang pembelajaran digital itu dengan pandangan kalau yang istilah sekarang disebut dengan fixed mindset. Jadi pandangan yang nggak mau berubah. Kebanyakan pemerintah, para orang tua, insan pendidikan itu tatap muka, pasti dampaknya negatif kan gitu. Learning loss dan lain sebagainya. Nah, sedangkan saya salah satu sedikit orang di Indonesia yang percaya kalau learning loss itu bisa kita ubah menjadi learning gain. Yang namanya pembelajaran secara daring, digital itu bisa lebih efektif daripada pembelajaran tradisional. Tapi tentunya caranya berbeda dengan cara tradisional. Nah, jadi dan ini ada banyak kajian akademisnya. Salah satu yang terkenal dari Harvard yang tahun 2014 membuat kajian dari tahun 2009 sampai 2014 itu di salah satu sekolah virtual, jadi sekolah yang tidak ada kontak fisik antar gurunya, antar siswanya, ternyata hasil akademisnya jauh di atas sekolah-sekolah tradisional.
Berarti kan memang sudah dibuktikan sekolah virtual tanpa kontak fisik hasilnya bisa lebih baik daripada sekolah yang tradisional. Nah, tapi tentunya caranya berbeda. Saya selalu menganalogikan gini, kalau kita menanak nasi, itu bisa pakai rice cooker, cara yang modern, bisa juga pakai dandang. Kalau orang Jawa bilangnya pakai dandang, itu kan begitu. Nah, hasil masakan dari dandang sama rice cooker itu beda loh. Rasanya beda, teksturnya beda, cara masaknya beda. Tapi dua-duanya kita sebut nasi. Dan dua-duanya adalah sumber karbohidrat. Dua-duanya bikin kita kenyang kan gitu. Nah sama, belajar di cara digital itu nggak bisa kayak kita masak nasi pakai rice cooker, tapi rice cookernya kita taruh di atas kompor. Sampai kapanpun nggak akan mateng itu nasinya. Nah itu yang banyak dilakukan sekarang kan gitu. Udah pakai Zoom, tapi dari pagi sampai siang guru ceramah aja kan gitu. Itu sebetulnya 2 menit aja anak udah mulai matiin video, anak udah mulai buka aplikasi yang lain, udah tiduran, udah macam-macam dan guru nggak bisa mengawasi anak kan begitu. Tapi terus aja nyerocos kan gitu. Kemudian ngasih ngasih tugas banyak-banyak, ngasih PR banyak-banyak. Itu malah nggak bermanfaat kan begitu. Nah, harusnya dengan cara baru tadi misalnya untuk usia dini mulai dari membacakan cerita sehingga mereka tertarik, punya kecintaan terhadap cerita, punya kecintaan terhadap bacaan, kemudian kita dorong mereka untuk membuat project. Jadi betul-betul apa yang diceritakan bisa dikembangkan ke dalam sebuah karya. Itu yang saya lakukan selama ini. Oke. Wah, jadi ya ternyata mungkin Indonesia ini saat ini masih sedikit bukan kaget ya, karena mungkin tiba-tiba ada perubahan ya Pak, diharuskan jarak jauh, belajar virtual, jadi memang masih adaptasi. Walaupun sudah setahun ya Pak, kalau ada setahun namanya masih adaptasi nggak ya Pak? Ya, saya itu terus terang sudah mengembangkan pembelajaran digital ini dari tahun 2002 kan begitu. Jadi sudah hampir 20 tahun melaksanakan ini tapi ya kembali di Indonesia itu tadi mindsetnya masih berpikir kalau yang namanya digital itu buruk. Padahal sekarang kan eranya sudah era digital. Mau jadi driver ojol aja kita butuh gawai, kita butuh kuota, kita butuh online kan gitu. Mau jadi tukang pijet juga gitu, mau jadi cleaning service untuk bersih juga begitu. Nah, ini kan berarti memang kondisinya yang berubah, kita harus menyesuaikan kan gitu. Tentunya semua ada positif dan negatifnya, tapi apapun ceritanya, eranya sudah era digital. Jadi harusnya memang teknologi digital itu menjadi bagian daripada kehidupan manusia termasuk pendidikan. Ini yang saya dorong terus, tapi resistensinya masih besar. Baik dari sekolahnya sendiri, pendidiknya, maupun orang tua kan gitu. Problemnya adalah nggak ada yang pernah belajar dengan cara digital kan gitu. Jadi sesuatu yang awam, sesuatu yang baru, kebanyakan orang itu takut untuk belajar, takut salah. Padahal ya eranya sudah era begini, jadi sebetulnya antara hidup di era digital malah Freeze kelihatannya. Pak Indranya freeze. Pak Indranya ya kayaknya ya? Iya. Oh, oke, kayaknya sinyalnya. Oke, karena sudah 14.35, kita akan langsung ke Ibu Rosi dulu mungkin ya. Pak Indra, nanti kita akan lanjut lagi di sesi tanya jawab ya Pak. Tapi tadi sudah cukup menggambarkan ya bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia, kemudian dihubungkan dengan read aloud yang ternyata ya memberikan banyak sekali efek manfaat di dunia pendidikan. Dan juga tadi mungkin kita merasa bahwa belajar jarak jauh ini jadi memang tantangan untuk orang tua ataupun untuk guru ya. Dan
Pak Indra menyampaikan bahwa beliau memang sudah sekitar berapa ada 20 tahun ya katanya ya, bahwa memang sebetulnya bisa optimal pembelajaran digital ini, tapi mungkin harus lebih banyak dipoles lagi mungkin ya, dilakukan ini, itu dan sebagainya. Nah, mungkin kita akan lanjut dulu ke Ibu Rosi. Ibu Rosi apa Iya. kabar Ibu hari ini? Baik, Uli. Baik-baik. Ibu, wah, terlihat segar selalu ya Ibu. Iyalah. Di rumah aja sih soalnya. Nah, di rumah aja ya Bu, tapi banyak ini ya Bu, banyak jadwal Oh, menanti. Oke. iya. Nah, ngomong-ngomong soal read aloud nih Bu, nanti mungkin, nah sekarang kita lanjut lebih dalam lagi terkait read aloud-nya. Nah, tadi sudah dibahas sedikit ya Bu bahwa Senang read ya aloud dengarnya ini, ya. Senang iya dengar Bu, Pak Indra, iya Bu, pendapat Pak Indra bahwa memang iya ternyata kita di jalur yang tepat, ya. Kita menyuarakan read aloud ternyata betul sekali sangat dan positif memang kaitannya dengan ya pembelajaran. Harus digenjot lagi Bu Rosi. Iya betul, iya Lebih Pak. Iya harus nih lebih ini lagi kan gitu. aktif lagi ya. Nih baru Ya. gencarkan lagi berapa? Bu itu ya. Baru 60 komunitas Pak, 60 kota. Iya Pak Indra. Nah, tadi juga Pak Indra bahas bahwa dari kecil sudah dilakukan read aloud dan mungkin banyak yang bertanya nih Bu, kadang ada yang ngerasa read aloud ini apa emang untuk anak kecil aja atau enggak? Wah, anakku udah usia SD, gimana dong untuk memulai read aloud ini? Apakah sudah terlambat atau belum? Dan bagaimana cara memulainya mungkin? Nah, kalau dari Ibu Ros sendiri, sebetulnya read aloud itu seperti apa sih? Dan apakah usia hanya memang usia di bawah usia balita saja atau dari bayi aja atau bagaimana nih kalau baru mulai SD apalagi Iya, pembelajaran jarak jauh seperti ini otomatis guru-guru pun ya harus pintar-pintar memberikan suatu ide saat iya, pembelajaran supaya lebih kreatif. iya. Silakan Ibu Sebenarnya Rosi. masing-masing jenjang pembaca itu memiliki eh, tujuan tujuan tersendiri gitu read aloud-nya. Ya, kalau tadi yang 0 sampai 3 tahun tadi saya setuju tuh bahwa kita memang mendorong anak untuk berbicara gitu. Jadi salah satunya read aloud adalah itu. Kemudian makin besar mungkin lebih visual. Jadi anak-anak bisa melihat gambarnya. Tapi kalau anak-anak yang 6 sampai 9 tahun itu memang kita mendorong melalui read aloud itu anak untuk bisa membaca. Karena memang sama-sama kita ketahui bahwa ketika read aloud, jadi semua unsur yang dibutuhkan untuk belajar membaca itu kita ketemukan gitu dalam proses read aloud. Kemudian kalau anak-anak yang sudah lebih besar, ya SD kelas tinggi, itu read aloud adalah untuk memotivasi, untuk membaca lebih banyak karena memang membaca adalah ya kalau kita ingat teorinya Jim Trelease, reading is an accrued skill. Jadi membaca itu memang keahlian yang harus dilakukan. Tidak mungkin kita bisa lancar dan fasih membaca tanpa melakukan kegiatan membaca. Dan itu harus dilakukan terus seiring dengan pertumbuhan usia. Bahkan SMP pun, ya di mana apalagi ini terjadi di Indonesia, bahwa anak-anak SMP itu ada juga loh yang tadi functional illiterate, ya. Jadi memang cuma lancar membaca tapi nggak paham apa yang dibaca. Nah, read aloud kepada anak-anak SMP menolong, memberi pemahaman, ya. Tentunya dengan gurunya membacakannya bukan picture book, tetapi memang buku yang diminati oleh anak-anak seusia SMP. Bahkan anak-anak SMA pun, Yang ya, diminati ini, iya, oke. biasanya secara secara format buku mungkin sudah pada tingkat membaca cerpen atau membaca bahkan Jadi novel gitu apapun ya. ya Bu, boleh dibacakan ceritanya Bisa, nih. Apapun ya. ya Yang Bu, nggak penting harus buku bahwa pelajaran gitu kan. Mungkin pikirannya justru nggak boleh buku pelajaran. Kalau read aloud itu memang membaca sesuatu dibacakan yang buku bukan buku pelajaran. Kalau bukan buku pelajaran pasti anaknya nggak fun lagi gitu. Kan read aloud tujuannya untuk membuat anak fun.
ya. Walaupun ya setelah pembiasaan terjadi, kita bisa menggunakan read aloud ini ya dengan menggunakan buku non teks pelajaran. Jadi itu yang harus digarisbawahi, dikaitkan dengan pembelajaran ya, dengan tema-tema ajar. Itu kita bisa belajar sebenarnya tidak hanya dari buku teks pelajaran. Nah, ini sekarang kan tantangannya bagaimana guru memproses ini ya. Tadi Pak Indra sudah mengatakan ada project based learning. Nah, project based learningnya bisa loh dari novel, Tuh, bisa betul. loh. Dan itu lebih banyak yang Kalau bisa anak-anak kan dipelajari. book play ya Bu, kalau Ya, bagi anak-anak kita itu kan memperkenalkan iya Bookish bookish play, Play iya, setelah membaca. Nah, ini project yang based learning ya. keren Banyak banget ya. banget yang bisa Oh iya, dipelajari. berarti nanti juga ya saya jadi menyambungkan gitu bahwa yang tadi Pak Indra bilang anak-anak bisa bikin project, kemudian kebetulan usia anak saya kan 3,5 tahun dan ya mulai kenal bookish play kayak oh ternyata habis baca buku kita cari aktivitas. Bookish Ya, play itu apa? Jadi bookish play ini adalah membuat aktivitas yang berhubungan dengan dengan buku ya. buku yang kita baca. Betul, bisa tadi betul baca buku terkait corona, kemudian habis itu kita bikin, oh iya apa ya yang berhubungan dengan corona, misal membuat Play-Doh, kemudian Play-Doh Iya, ini kita betul. kasih kayak apa Kasih tuh, iya, ya seperti virus corona virus seperti itulah. corona yang ada di buku Oke, cerita jadi ya. Iya, oke oke. bisa banget. Dan lebih paham anak ketika read aloud kemudian Mengulang. dilanjutkan dengan project based learning itu akan anak akan lebih paham. Ya, karena memang kenyataannya diketemukan kok anak-anak SMA ini karena saya mendampingi guru-guru SMA dan SMK juga, keluhannya itu tadi nggak paham apa yang dibaca dan tidak terbiasa, nggak punya daya baca karena memang tidak pernah membaca gitu, Uli. Kalau dari pengaruh terhadap perkembangan anak sendiri, bagaimana sih Bu read aloud ini? Ya, kalau kita berbicara mengenai read aloud gitu, yang utama adalah anak pasti dapat kosakata. Dan kosakatanya tuh tidak hanya kosakata bahasa lisan, tetapi kosakata bahasa buku. Dan kita tahu bahwa kosakata adalah modalnya kita untuk berbahasa. Inilah yang membedakan antara anak yang dibacakan buku dengan anak yang tidak dibacakan buku. Ya, selain tadi pasti dia akses terhadap buku kan sudah dibuka lebih awal ya. Kemudian pasti dia menyukai buku, suka dulu buku. Kemudian kosakatanya, nah, biasanya memang agak sedikit cerewet karena banyak bertanya. Nah, di sini justru kami mengajarkan kepada orang tua nih bahwa inilah saatnya mengubah budaya ya mungkin ya. Ya, budaya kita kan jarang bertanya gitu, tapi anak yang dibacakan buku itu pertanyaannya banyak sekali. Dan Betul. ini yang harus didorong. Jadi pelajaran bertanya gitu. Bukan hanya Pelajaran sekedar pelajaran menjawab pertanyaan, oh iya betul. tapi pelajaran bertanya itu yang harus didorong. Gitu sih Uli. Oke Ibu. Nah, kalau terkait dengan boleh juga mungkin kan kebanyakan memang kita taunya ya orang tua yang melakukan read aloud ya Bu ya. Kalau dari Ibu Yes. sendiri bagaimana sih pengaruh guru nih? Kita lebih membahas terkait Ya. guru untuk melakukan read aloud di sekolah yang mana mungkin akan menghadapi anak-anak yang belum pernah dibacakan buku oleh orang Ya, tuanya di ya rumah betul. gitu dan Ya, mulai mengenalkan membaca curriculum. buku di sekolah. Sebenarnya sih memang aktor utama harusnya orang tua. Karena secara jam gitu ya, kan waktu anak bersama orang tua lebih banyak. Tetapi guru juga penting melakukan read aloud. Jadi saya selalu bilang secondary target market kami adalah guru. Karena dari beberapa kajian ya bahwa anak-anak yang mempunyai reading score yang tinggi adalah anak-anak yang dibacakan buku oleh guru. Berarti ada kegiatan read aloud di ruang kelas. Di samping setelah itu ada SSR lah ya, sustain silent reading. Jadi membaca mandiri. Karena memang anaknya suka membaca. Jadi dua partner
kegiatan membaca itulah yang bisa mengembangkan tidak hanya anak bisa membaca, tetapi paham dan juga daya baca anak. Kalau membaca dalam hati itu gimana sih Bu? Saya ingat sih dulu di kelas tuh kayak seringnya Iya, mungkin membaca dalam baca dalam hati. Iya, Iya. membaca dalam hati ya membaca untuk diri sendiri gitu. Oh, Kalau membacakan nyaring kan membaca untuk orang lain. iya Kalau betul. ini membaca untuk diri sendiri. Jadi semua tenang gitu ya. Betul. Jadi dia boleh memilih buku yang memang dia suka gitu kan. Terus dibaca. Cuman memang ini agak sedikit jarang terus terang di Indonesia. Karena memang bukunya aja nggak ada di ruang kelas gitu ya. Iya betul. Itu ada Betul. problem lain gitu ya. Nah, itu membaca mandiri itu ini tadi yang bahwa reading is an accrued skill. Jadi membaca itu memang harus dilakukan. Nggak mungkin kita akan fasih, lancar membaca tanpa melakukan kegiatan membaca. Jadi partner antara read aloud dan sustain silent reading itu harus terjadi. Nah, ini yang apa namanya kita cuci otak para guru gitu ya untuk melakukan itu gitu ya karena memang dia bilang ngapain saya bacain buku, ngapain saya terlihat membaca nih ya. Karena anak-anak kenapa tidak membaca? Karena memang tidak melihat gurunya membaca. Oke, iya. Itu adalah the big Ya. problem di Indonesia. Pak Indra kayaknya pengen menyampaikan sesuatu nih, Pak Indra. Boleh Silakan Pak, Pak. kalau ada yang mau. Iya, itu betul sekali. Jadi kan kita sebetulnya punya yang namanya GLS, Yes. GLS dan GLN, Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Nasional, kan begitu. Itu yang isinya adalah memerintahkan anak membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya kalau namanya udah ngasih perintah, gurunya nggak ngasih contoh, itu yang Nggak timbul terjadi. kebencian anak Ya, terhadap tidak terjadi. bacaan. Bukan kecintaan anak terhadap bacaan. Itulah kenapa gagalnya gerakan literasi sekolah maupun gerakan literasi nasional. Nah, tadi ada beberapa lagi strategi kalau kita bicara untuk anak-anak yang semakin usianya semakin dewasa. Itu saya menggunakan konsep yang namanya reading buddies. Ya. Nah, reading buddies itu biasanya adalah anak yang kelasnya lebih tinggi membacakan untuk anak yang kelasnya lebih rendah. Gitu. Jadi misalnya anak kelas 6 membacakan buat anak kelas 1 kan gitu. Itu yang muncul kemampuan peningkatan kemampuan literasi di dua-duanya. Yes. Di anak yang kelas 1-nya itu mereka semakin cinta karena ngelihat kakak kelas saya keren Adore. banget ya. Iya. Baca gitu ya kan gitu. Terus ini. Nah, kemudian si kakak kelasnya sendiri juga menjadi terbiasa membaca, Hero. ya kan? Yang dia dengan pandangan begitu banyak orang yang ya tadi melihat dia sebagai hero kan begitu loh. Jadi dia juga muncul kecintaan untuk membaca kan gitu loh. Dan itu bisa terus tadi Bu Rosi mengatakan misalnya anak SMA bisa membacakan novel. Ya kan? Bisa membacakan novel untuk adik kelasnya yang kelas 10, jadi yang bacakan kelas 12 atau kelas 11 kan gitu. Dan itu menjadi kemudian menjadi book club gitu loh untuk terus dibahas bareng kan gitu, critical thinking-nya muncul. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Dan itu dari hal yang sangat sederhana, yaitu mulai dari bacaan. Dan di era sekarang bacaan itu nggak kayak zaman saya dulu yang harus ke toko buku, harus beli mahal, berat Bisa kan gitu. online. Susah. Sekarang sudah banyak sekali bacaan yang bentuknya digital. Jadi nggak harus nih bentuknya kertas. Fisik book. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi beli buku mahal. Oh, udah nggak zaman ya sekarang alasan beli buku. Iya benar, nggak ada. Nggak ada. Udah banyak yang digital library yang gratis. Cloud, iya, Pesona Edu juga bisa jadi yang digital interaktif. Nah, terkait buku digital nih, tadi juga Pak Indra juga belum menjawab dan Pak Bu Rosi juga boleh nih pandangannya terkait buku digital. Kadang ada beberapa orang tua yang merasa, wah anakku nggak mau dikasih gadget, nanti takut ke ini, gimana nih takut kecanduan. Padahal kan sebetulnya memang ada aturan sih terkait gadget ini ya, tapi terkait buku digital sendiri bagaimana sih pandangan Ibu Rosi dan juga bagaimana untuk bukan melakukan ya, lebih kepada usia mungkin ya, memang di usia berapa sih sudah bisa diberikan buku digital seperti itu? Ada dua hal sih.
Satu memang, kalau untuk anak 0 sampai 2 tahun memang kita tidak menyarankan bahwa terpapar dengan sinar, gadget maupun TV gitu ya, karena memang, saraf-sarafnya belum, terbentuk secara sempurna. Tapi setelah itu memang ini suka atau nggak suka, nggak diajarin pun si anak bisa. Jadi memang native digital ya. Mhm. Kalau yang orang dewasa itu susah-susah belajar game, dia langsung bisa. Nah itu teknologi saya bilang harusnya bukan menjadi musuh. Iya. Kita harusnya dapat menggunakan teknologi itu, tapi tentunya dengan pembatasan screen time sih. Jadi apa namanya ada apa namanya katakanlah nggak boleh lebih dari sekian jam gitu ya, itu tetap harus dilakukan. Tetapi pendampingan ya, jadi read aloud menggunakan buku digital itu bisa banget ya. Kalau read aloud itu kan nggak mungkin anak tidak ada orang dewasanya ya, orang yang Yes, lebih ada besarnya. yang membaca. Jadi itu selalu terjadi dan itu tetap boleh sih. Oke, kalau Pak Indra sendiri gimana Pak? Boleh nih memberikan pandangannya Tentang apanya nih? tentang buku digital yang mana mungkin meyakinkan bahwa ada beberapa orang tua yang masih ragu untuk memberikan buku digital kepada anak-anaknya. Oke deh, kalau kita kita berhitung ya, mencoba membuat list antara positif dan negatif, ya kan? Itu nggak akan pernah selesai gitu. Kalau kita lihat di zaman saya yang belum ada buku digital, itu di sekolah saya ada yang bawa majalah porno. Oke. Artinya kan dari zaman saya dulu pun hal itu ada, ya kan? Oh, Bukan berarti tidak ada kan begitu. Jadi apalagi dengan era sekarang yang sangat terbuka, ini informasinya sangat terbuka. Kita mengharapkan untuk kita membentengi anak kita tidak punya akses terhadap hal itu malah nggak mungkin kan itu. yes. Dari sejarah hidup manusia saja, manusia pertama dilarang makan buah aja tetap dimakan buahnya. Iya betul-betul. Ya. Nah, kita ini kadang-kadang berpikir dengan kita melarang anak kita, urusan selesai kan gitu. Yang paling bahaya kan justru di depan kita mereka kelihatan baik-baik, di belakang kita malah itu yang kita nggak tahu kan. Justru lebih baik malah Kita kita tahu ya Pak. edukasi mereka, mereka bisa memilih sendiri, bisa Ya, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mereka siap menghadapi konsekuensinya. Ya ya. kan? Kalau memilih yang baik konsekuensinya apa, memilih yang buruk konsekuensinya apa, itu yang lebih penting daripada kita memilihkan untuk mereka. Ini yang baik buat kamu, ini yang buruk buat kamu. Harus lebih ke sana, apalagi di era yang sangat terbuka ini. Itu sih kalau pendapat saya. Jadi bicara buku digital, memang eranya sudah buku digital kok kan begitu. Iya. Jadi kan apa dasarnya kita mau menahan itu kan? Iya, Dengan tadi teknologi katakan akses yang negatif. Dari zaman saya akses negatif sudah ada kan. ada. Yang Ya. penting tadi bisa membedakan, bisa memilih. Itu justru yang edukasi yang tepat itu malah di sana. Bagaimana mereka bisa memilih kan? Mereka bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Indra dan Ibu Rosi atas pandangannya, yang mana mungkin akan menguatkan orang tua yang mungkin belum tahu dan bagaimana sih masih ragu gitu ya untuk memberikan buku digital. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembicara ketiga dulu ya, Pak Indra dan Ibu Rosi. Iya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi tanya jawab. Oke, nah Bu Ira, apa kabar Ibu Ira? Selamat siang. Baik, Mbak Uli, terima kasih. Iya, Pak Ibu Ira ini dari sebagai direktur ya Bu, direktur di Pesona Edu ya? Ya, lebih khususnya di PT Pesona Edukasi. Jadi Pesona Edu sebenarnya ada banyak beberapa Oke. anak usaha gitu. Saya yang di PT Pesona Edukasi. Oh Ya. iya, PT Pesona Nah, Edukasi. Nah, oke. Nah, mungkin ada yang masih belum kenal nih, Bu Ira nih terkait dengan Pesona Edu. Sebetulnya PT Pesona Edukasi atau enggak Pesona Edu itu apa ya? Apakah memang hanya bukan menjual ya, lebih kepada awal tercipta Media. Pesona Edukasi ini bagaimana? Kemudian kenapa sih bisa ada Pesona Edu ini? Gitu.
Oke, nah ini kalau bicara tentang asal mulanya Pesona Edu ini mundur 3 tahun ke belakang nih, Mbak Uli. 3 tahun, bisa 3 tahun Karena ya? sebenarnya cikal bakal Pesona Edu itu dari tahun 1986. Jadi sudah Oke. 30 tahun Oh, lebih ya. Memang fokusnya dari dulu tuh Pesona Edu mengembangkan teknologi untuk pendidikan, oke. begitu. Jadi dari zaman mungkin dulu masih pakai floppy disk gitu ya, masih DOS, terus pakai CD, jadi gitu mengikuti perkembangan teknologi untuk pendidikan. Nah, fokusnya Pesona Edu sebenarnya lebih di pengembangan konten-konten interaktif. Jadi mulai tahun 2001 kita fokus mengembangkan konten interaktif untuk dulu dimulainya dengan matematika dan IPA sebenarnya. Jadi karena 2 mata pelajaran itu tuh yang paling butuh untuk dibantu penjelasan konsep-konsepnya dengan alat bantu interaktif, simulasi interaktif gitu. Nah, kemudian melalui berbagai inovasi di tahun 2015-2016 kita mulai bekerja sama dengan para penerbit nih, para penerbit buku ya. Jadi kita mulai mengambil format buku digital gitu. Waktu itu kan juga mulai buku digital mulai rame ya. Nah, kita mengambil format buku digital, tapi karena memang core-nya Pesona Edu adalah pengembangan konten-konten interaktif, maka kita kembangkan buku digitalnya juga yang interaktif gitu. Jadi tidak hanya PDF biasa, kita kembangkan buku tersebut disematkan unsur-unsur interaktif dari yang sudah punya gitu. Nah, bermula dari situ, dari kerjasama dengan penerbit, sekarang kita sudah bekerja sama dengan hampir 20 penerbit ya di Indonesia. Kalau di luar negeri juga ada sekitar 4-5 penerbit di luar negeri. Nah, ini kan para penerbit buku ini kan punya kita mulai memang dari buku pelajaran ya SD, SMP, SMA, tapi penerbit ini kan juga punya buku-buku non pelajaran, Iya, buku-buku betul. cerita gitu ya untuk PAUD atau dari kecil. Nah, ngajak, ayo dong Pesona Edu nih yang ahlinya di interaktif, kita bikin buku cerita interaktif dong gitu supaya buku-buku dari berbagai penerbit di Indonesia ini juga punya buku digital interaktifnya. Nah, dari situ kita mulai mengembangkan sih bersama dengan penerbit gitu ya. Jadi Mungkin kalau awalnya lebih ke buku pelajaran dulu ya, Bu Ira ya? betul, kita mulainya awalnya dari buku pelajaran SD, SMP, SMA begitu. Berarti lebih banyak ketemunya bersama para pihak sekolah ya, berarti untuk Pesona Iya, Edu. betul. Oh ya, Sekolah, guru. betul ya. Nah, baru Ya. ternyata setelah orang tua tahu ada buku digital ini, jadi baru nih, oh ternyata Pesona Edu ini ya maksudnya memang ternyata sudah banyak, sudah lama juga gitu ya berdirinya. Dan karena kemarin-kemarin kayak Pesona Edu itu apa sih, ngelihat Instagramnya kayak aplikasi atau enggak kayak belajar. Oh ternyata ini ya di balik Pesona Edu itu. Nah, kalau berarti produknya tadi ada apa aja ya kalau dari Pesona Edu itu? Produk kita sebenarnya yang saat ini utamanya itu buku digital interaktif. Yang kedua kita sebenarnya punya learning management system juga. Learning content management system itu memang penggunaannya untuk di sekolah. Untuk ini ya, belajar proses pembelajaran, assessment secara digital. Nah, kalau yang buku cerita itu kan sebenarnya buku digital interaktif, tapi kalau yang untuk PAUD itu lebih banyak berupa cerita-cerita. Tapi kalau untuk SD, SMP, SMA kita sudah masuk ke buku-buku pelajaran gitu. Mungkin kalau boleh saya tunjukin sedikit ya Mbak Uli ya, karena ini kan buku digital ini visual, jadi kayaknya kalau nggak dikasih lihat secara visualnya, bergambar mungkin Mungkin seperti apa gitu ya. yang buku pelajarannya boleh mungkin ya Bu Ira, misal ada yang belum Nah, kebayang bagaimana sih buku ini pelajaran. screen saya sudah terlihat ya. Ini saya lagi buka playernya. Di sini ada, ini yang tampil adalah salah satu contoh buku dari Mas Media nih. Ini saya buka penerbitnya Mas Media. Nah, di sini misalnya nih kalau konten SD ya. Ini karena kita kerjasama dengan penerbit, jadi memang ini yang ada buku, ada teks-teksnya. Ini adalah editorial dari penerbitnya. Ini bisa dilihat, ini contohnya halaman 8, buku tematik terpadu untuk SD kelas 4 gitu. Ini bukunya penerbitnya Mas Media. Nah, pada salah satu bagian dari buku itu ketika sedang bicara tentang cahaya dan bayangan nih. Di sini ada tombol, saya klik, itu akan membuka simulasi interaktif tentang
cahaya dan bayang-bayang. Nah, ini interaktif, jadi bisa digeser kalau ini bendanya dideketin ke sumber cahaya atau dijauhkan. Oke, Nah, jadi seperti kebayang ya apa? interaktifnya seperti apa ya. Nah, kayak Atau gini justru nah. cahayanya yang didekatkan gitu. Sumber cahayanya yang didekatkan. Atau mau diganti-ganti bentuknya. Jadi kelinci gitu. Jadi interaktif seperti ini juga membantu anak ya. Kalau misalnya baca teks saja mungkin kan bosan gitu ya, atau mungkin anak nggak kurang nangkep. Tapi kalau ada visual itu biasanya lebih terbantu kan, anak lebih cepat nangkep kalau ada visualnya. Nah, ditambah lagi ada interaktifnya, jadi lebih mudah diserap oleh anak gitu pelajaran itu. Nah, ini misalnya ada tentang magnet. Nah, ini tentang magnet. Nah, ini ada mobil, ditaruhin magnet di atasnya. Kemudian kalau kita puter, ini jadi tolak-menolak. Kalau seperti ini, kutubnya berbeda, dia tarik-menarik. Nah, ini semua interaktif. Jadi bukan animasi linear gitu. Ada programming di belakangnya yang ya sesuai dengan prinsip-prinsip fisika. Begitu. Itu gambarannya ya, kalau misalnya. Nah, satu lagi mungkin matematika nih, saya kasih lihat dengan matematika. Ini contohnya misalnya lagi cerita tentang lingkaran gitu di buku pelajarannya. Nah, ini ada pendahuluan nih tentang lingkaran, ada roda pedati, kemudian di samping kanan ini ada grid. Saya bisa geser-geser gridnya gitu ya. Berubah kan gitu bentuk rodanya. Nah, ini anak senang banget gitu ya coba-coba. Kenapa nih kok pedatinya jalannya gitu mentul-mentul? Nah, gimana supaya pedatinya jalannya mulus? Ini mesti dibikin sama besar nih gitu. Nah, ini sepertinya udah lingkaran, tapi kok jalannya masih belum bener nih. Ternyata kalau lingkaran itu prinsipnya sumbunya ada di tengah. Gitu. Jadi anak belajarnya juga lebih menarik ya. Nah, kita memang Pesona Edu itu berangkatnya dari situ. Kemudian baru belakangan kita mengembangkan buku-buku cerita anak bersama dengan berbagai penerbit yang memang sudah menjadi mitra kita, karena Pesona Edu kan tergabung di IKAPI ya. Jadi teman-teman penerbit yang kerjasama dengan kita itu teman-teman di IKAPI gitu, penerbit yang tergabung di IKAPI. Seperti itu mungkin Mbak Uli. Oke. Mungkin boleh selain kalau di Indonesia saya nggak tahu sih kenapa sih kita harus milih Pesona Edu? Mungkin bisa sedikit ini ya Bu Ira, mungkin kenapa sih, apa sih kelebihan selain dari interaktif ini ya, apa sih kelebihan dari Pesona Edu lagi? Oke, saya bukain yang buku ini berarti ya, buku cerita ya. Nanti sekalian jelasin Redeem voucher-nya ya, Bu Ira ya. Nanti kan yang udah terdaftar boleh. Di akhir ya, saya jelaskan. Mudah sekali kok Redeem voucher-nya. Ini saya bukain salah satu buku dari... Hari sudah mulai gelap, tetapi si kecil belum juga ditemukan. Gitu. Jadi ini buku interaktifnya. Jadi kita memang ngambilnya dari format buku cetaknya yang sudah. Si kecil berjalan-jalan. Nah, ini salah satu buku nih. Kalau ini dari Ibu Murti Gunata, mungkin pernah dengar juga kan ya. Ibu Murti adalah pengarang anak kenal yang bekerja. Lihat, satu ekor ayam sedang berkotek-kotek. Itu ibu si kecil. Ibu si kecil berjalan kian kemari memanggil-manggil si kecil. Tetapi si kecil... Atau misalnya ibu si kecil... Ada beberapa halaman yang bisa ngumpulin telur. Paman dan bibi si kecil ikut pula khawatir. Adik bibi ikut membantu. 3 ekor ayam itu pun berangkat mencari si kecil. Nah, ini kita punya beberapa settingan sebenarnya gitu ya. Tadi di depan itu ada settingan. Si kecil berjalan-jalan. Bisa dibacakan atau dia membaca sendiri. Kalau dibacakan tadi ada suara orang yang membacakan kan. Kalau membaca sendiri yang teks saja nanti akan membaca sendiri. Atau
atau bisa juga nih ayah ibunya yang membacakan gitu, dengan versinya ayah ibu kan biasanya mungkin lebih menarik atau lebih seru juga ya dengan suaranya ayah ibu. Lebih menarik anaknya. Lakukan juga misalnya apa yang lain ya. Wah, seru banget ya. Memang sih waktu bacain buku Pesona Edu juga ada backsoundnya jadi menarik. Ya, ini misalnya nih lagunya bisa dimatiin sebenarnya gitu. Kalau misalnya musik backgroundnya nggak mau dipasang, tinggal dimatiin gitu. Nah, kemudian ini suaranya juga muncul kalau misalnya diklik ada gambar speaker ini. Kalau Sementara itu, Nona Kutilang dan Pak Kodok berlatih bersama untuk penampilan mereka. Nah, jadi juga membacanya bisa sesuai dengan pace-nya gitu kan, dia nggak jalan terus gitu. Sesuai dengan waktunya kita bisa atur gitu. Nah, ini juga beberapa aktivitasnya bisa diklik. Kemudian biasanya tuh tergantung penerbitnya ya, gitu kan. Ini kreativitas dari penerbit dan editorialnya juga yang saling memberikan ide. Di halaman tuh mau dikasih ada suatu activity apa enggak? Kayak misalnya di halaman ini ada di sini ada gambar capung. Itu ada capung yang bersembunyi di halaman ini. Coba cari dong capungnya bersembunyi di mana nih? Gitu. Nah, ya kan diklik-klik nih misalnya di mana sih capungnya sembunyinya? Ternyata oh di sini capungnya gitu. Jadi di setiap halaman itu kita coba ada sematkan juga sesuatu yang menarik untuk mendorong rasa ingin tahu anak. Atau ada juga yang, jadi aktivitinya beda-beda nih. Salah satu yang misalnya di tarian pengusir ular nih, judul bukunya. Ini kayaknya waktu itu di lomba juga pernah ada yang membawakan ya, kayaknya. Tarian pengusir ular. Nah, di sini kan juga ini bisa diklik, misalnya ularnya mengeluarkan suara berdesis, gitu ya. Jadi nanti ini kreativitas ayah ibu juga nih, kita membacakan sambil diceritakan. Nah di akhir kita juga biasanya suka ada permainan kecil. Nah ini kebetulan buku yang ini ada permainannya adalah ini musik nih. Jadi ini ada suara kodok main musik gitu atau diganti ini. Nah, jadi sambil bermain-main dia bisa sambil cerita sambil bermain juga begitu. Nah, mungkin itu sedikit ya dari yang saya bisa tunjukkan. Judul bukunya ada banyak. Ini tadi saya tunjukkan berapa 3 ya. Jadi mungkin bisa dicoba-coba. Ada sekitar kalau di Pesona Edu Store itu satu paket buku PAUD itu kayaknya ada hampir 50 ya, ada puluhan buku sih. Gitu. Gitu kali. Oke, wah terima kasih banyak Bu Ira. Seru banget sih, emang saya juga pertama kali kenal Pesona Edu karena ikutan lomba challenge Pesona Edu waktu itu yang read aloud ya, dan oh ternyata kayak gini bagus, seru juga bukunya. Itu ya bacain yang tarian pengusir ular itu tadi ya. Ular. Kebetulan penulisnya kan Bu Murti Bunanta ya, yang mana kita tahu juga betul. Seorang penulis ya pokoknya terkenal sastra anak juga, penulis buku, dan di bidang literasi anak juga sudah banyak karyanya beliau ya. Jadi emang pas baca bukunya juga seru sih. Pas banget emang ada aktivitas-aktivitas kayak loncat-loncat lah, ikutin kodok lah, atau enggak yang mainin permainannya di akhir, jadi bikin seru juga. Oke, terima kasih banyak Ibu Ira. Ini apa? Voucher-nya Bu? Ya? Oh ya, vouchernya ya. Tadi saya hampir lupa. Saya share screen lagi deh. Jadi itu tadi yang saya buka playernya. Nah, vouchernya itu bisa di-redeem di store.pesonaedu.id. Ini adalah sebenarnya store kita. Ya. Nah, kalau masuk ke store.pesonaedu.id, ini seperti ini, kita punya website untuk di sini sebenarnya untuk berlangganan buku interaktif, nggak cuma buku PAUD aja, jadi bisa buku pelajaran juga, begitu. Nah, nanti yang harus Bapak Ibu lakukan adalah daftar dulu. Jadi ya sama seperti inilah ya, daftar-daftar di
web online seperti itu. Nanti kalau sudah daftar, sudah verifikasi email, tinggal login. Ini kebetulan saya sudah dalam keadaan login di sini menggunakan user ID dan password yang sudah dibikin sebelumnya. Nah, nanti masuk ke menu akun saya kalau sudah login. Ya, masuk ke menu akun saya. Di sini di bawah dashboard ini kan ada redeem voucher ya. Redeem voucher. Nanti kalau sudah didapatkan kode vouchernya tinggal diketikkan saya di sini, kemudian di-redeem deh gitu. Kalau sudah berhasil di-redeem, nanti bukunya akan muncul di library sini. Yes. Nah, ini bukunya kebetulan saya banyak sekali karena ngaktifin semua buku. Jadi gitu ya. Sahabat Read Aloud yang udah terdaftar dan kemarin membayar kegiatan ini kan ada yang gratis, ada yang juga yang berbayar ya peserta ini. Nah, untuk yang berbayar memang kita berikan akses 1 bulan buku Pesona Edu khusus untuk buku digital yang PAUD ya. Jadi kalau ngelihat tingkatnya sih memang untuk tingkat PAUD, TK, tapi untuk SD pun masih bisa kok. Saya ngeliat beberapa ceritanya itu masih cocok untuk anak SD sekitar kelas 1 sampai 3 SD. Jadi masih bisa dibacakan kepada anak SD gitu. Karena kemarin kan ada yang khawatir, wah untuk anak TK, anak saya udah SD gitu. Nggak apa-apa kok, masih bisa banget dibacakan untuk anak-anak SD. Dan ya isinya juga banyak banget, ada 50 lebih ya, iya kayaknya ceritanya itu. Itu kan tergantung dari cara membacakan ayah ibunya ya. Misalnya kalau anaknya masih kecil cukup dibacakan, dikasih lihat gambarnya, bisa terbang burungnya gitu sambil dibacakan. Tapi kalau anaknya sudah lebih besar, sudah bisa membaca, nah dia bisa diajarkan untuk mulai membaca di dalam bukunya. Karena kan itu juga ketika ada teksnya itu kan maju kan ya, yang bagian ada highlight-nya itu maju, dia jadi tahu ketika ini huruf kata yang ini kancil, kata yang ini apa gitu. Jadi kalau sudah lebih besar bisa diajak untuk sambil membaca teksnya juga. Tapi kalau masih kecil ya cukup ayah ibunya yang membacakan gitu. Itu sudah cukup menarik. Ya. Oke. Jadi saya lanjut ya. Banyak. Nah, ini nih kalau udah di library nanti bisa muncul buku-bukunya, kemudian misalnya nih judul bukunya Kancil yang Baik, saya mau buka gitu ya. Ini tinggal diklik open. Nah, ini mungkin note juga untuk pertama kali sekali itu ada diperlukan untuk download readernya. Download reader online-nya sekali saja di awal, nanti berikut-berikutnya dia udah nggak minta download lagi. Kalau sudah pernah download, tinggal di open aja di sini. Nanti dia akan membuka bukunya langsung. Karena itu, suatu hari Kancil pergi ke ladang Pak Tani. Nah, seperti itu kali. Kancil yang baik. Ya. Oke. Kalau sudah selesai kita akan lanjut sesi tanya jawab karena sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan-pertanyaan ada yang untuk Pak Indra, kemudian untuk Bu Rosi, ini untuk Pak Indra cukup banyak juga ya pertanyaannya. Oke. Mungkin saya baca dulu untuk yang pertama tadi, mungkin sekalian ke Bu Rosi dulu mungkin ya. Ibu Rosi, kalau Bookish Play itu tadi apa ya? Boleh dijelaskan lebih rinci lagi? Mungkin ada yang penasaran nih karena pengen melakukan nih kayaknya ya. Bookish Play itu apa ya, Bu? Mungkin boleh dijelaskan, boleh Ibu Rosi? Jadi Bookish Play itu sebenarnya sih menghidupkan buku. Jadi dari buku cerita yang kita bacakan, kemudian kita bisa menghidupkan buku tersebut. Bisa melalui kegiatan art and craft ya, bisa juga drama, bisa juga art and craft, drama, atau membuat beberapa kegiatan yang memang ada di dalam buku. Seperti contohnya 2 tahun yang lalu kita pernah menghidupkan sebuah buku di mana di situ ada cara-cara manusia mengenal panca indera gitu kan. Terus jadi kita ada pengecapan, kemudian ada meraba, lalu kemudian ada mencoba makanan gitu. Jadi apapun yang ada di dalam buku itu dibuat kegiatan di luar bukunya gitu.
Oke. Nah, jadi bisa makin seru ya. Jadi itu hanya dialog aja, tapi setelah itu jadi ada aktivitasnya. Lanjut mungkin Bu Rosi ada satu lagi sekalian ini untuk Bu Rosi. Bagaimana mengajak guru agar mau membudayakan read aloud untuk muridnya? Pendekatan apa saja yang kira-kira harus dilakukan? Ya, Apalagi jika guru tersebut mungkin sudah senior yang ya ya mungkin betul. Jadi apa namanya perjalanan kami itu mengajak guru-guru tentunya membagi informasi kepada guru tersebut. Ini loh manfaatnya, kemudian ini loh caranya. Dan caranya itu sebenarnya sih tidak terlalu sulit gitu ternyata kalau udah tahu. Biasanya sih karena belum tahu aja jadi terlihat sulit. Tapi kalau sudah diinformasikan ya manfaatnya, kemudian caranya bagaimana, kebanyakan sih guru mau mengikuti. Dan juga ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa kalau guru membacakan nyaring itu ternyata guru itu mempunyai kesempatan besar untuk menjadikan anak gemar membaca. Gitu. Itulah yang saya selalu bangkitkan, ya. Dan kan kalau orang tua membacakan kepada anaknya paling cuman 1, 2, atau 3 anak gitu ya. Tapi kalau guru itu kan sekali membacakan buku satu kelas. Nah, itu kesempatan untuk menjadikan satu kelas itu anak yang gemar membaca. Itu kan berarti sudah sangat menolong bangsa ini gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Rosi. Mungkin berikutnya untuk Pak Indra. Pak Indra, oke. Ini pertanyaannya bagaimana? Pak Indra, ada Pak Indra? Ada, siap-siap. Oh, ada. Oke. Bagaimana Pak jika hampir semua sekolah di lingkungan kami sudah mengharuskan anak TK menulis Indonesia, Inggris, Mandarin? Apakah homeschooling Wow. jika orang tua tidak ada background educational? Ini dari Mbak Idawati pertanyaannya. Ya, kalau saya justru disitulah letak bagaimana orang tua bisa memilih lembaga pendidikan yang cocok untuk anaknya. Jadi yang katakan tadi, kalau kita bicara dari kajian akademis, semua menunjukkan bahwa anak kalau belum SD, sebelum SD, sudah diajarkan membaca, menulis, berhitung dengan simbol, itu dampaknya justru malah negatif. Kemampuan kognisi mereka lebih rendah, kemampuan literasi mereka lebih rendah, tetapi punya ilusi seakan-akan lebih pintar gitu. Jadi itu hanya ilusi saja. Jadi justru kalau sekolah PAUD dan TK yang benar itu yang justru akan menghindari mengajarkan membaca, menulis, berhitung dengan angka, dengan simbol kan gitu. Itu yang benar. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sekalian sudah mulai bisa memilih kan mana sekolah yang benar, mana yang sekolah hanya untuk misalnya kepentingan ekonomi saja. Wah, biar kelihatan anaknya pintar, kita ngechart sekian, ini seakan-akan anak pintar, padahal itu malah merusak. Jadi saya bicara dari sisi akademis ya kan begitu. Kajiannya seperti itu. Lanjut Pak, untuk Pak Indra juga ini. Nah, tadi terkait temporal skill katanya. Temporal skill yang kita prioritaskan melalui read aloud saat di TK, nantinya terbentur sama regulasi pemerintah masuk SD, yaitu harus sudah bisa membaca. Banyak sekolah SD pun yang mencantumkan syarat harus sudah bisa baca tulis. Bagaimana nih terkait hal ini, Pak? Nah, ini justru yang keliru. Karena justru dari zamannya Pak Muhadjir, kebetulan saya bantu beliau justru mengatakan kalau ada sekolah yang SD yang justru sudah memberikan tes membaca, itu harus diberikan teguran. Karena tadi secara akademis itu bukannya membuat anak lebih cerdas, anak lebih baik, justru malah merusak. Jadi kalau kita bicara aturan pemerintah, justru malah pemerintah melarang adanya SD-SD yang memberikan tes masuk dengan cara membaca, menulis, berhitung. Gitu. Itu malah aturan pemerintah yang resmi. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan pemerintah yang meminta anak tes baca, tulis, berhitung. Ini pemerintah yang mana nih kan begitu?
Jadi jangan sampai juga kita termakan hoax kan gitu loh. Artinya seolah-olah seakan-akan itu adalah aturan pemerintah. Padahal tadi hanya upaya sekolah untuk marketing, untuk promosi kan gitu loh, menunjukkan. Jadi gini loh, kalau saya itu kadang-kadang suka heran dengan sekolah itu yang selalu memilih anak yang pintar duluan kan begitu. Tujuan sekolah itu kan harusnya mendidik dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tapi kalau udah memfilter duluan anak yang udah bisa masuk sekolahnya, terus apa yang dilakukan sekolah itu? Oke, jadi kebayang sekolah unggulan, Pak. Dulu kan ada titel sekolah unggulan ya, zaman saya sekolah juga kayak SMA ini, SMA unggulan, pinter-pinter. Justru itulah yang jadinya justru malah banyak menjadi ilusi pembelajaran. Itulah kenapa Indonesia ini tadi kemampuan akademisnya salah satu yang terburuk di dunia. Ya kan? Mau bicara kita punya banyak sekolah unggulan, tetapi urusan membaca saja disebutnya functionally illiterate kan gitu. Kita punya banyak profesor, tetapi kemampuan membacanya functionally illiterate kan gitu. Ya itu kan berarti kan betul-betul berbanding terbalik kan gitu loh. Kalau kita mengatakan, wah kita banyak profesor, kita banyak ini, tapi kemampuan baca kita disebut dengan buta huruf secara fungsi. Jadi selama ini yang dibaca apa? Kan gitu. Jadi kita kan harus melihat antara ilusi dengan fakta. Nah, itu yang menjadi tantangan kita bersama, dan ini juga muncul di beberapa kajian internasional. Bangsa Indonesia untuk urusan pendidikan itu dianggap bangsa yang komplasen. Komplasen itu artinya menganggap semuanya baik-baik saja. Banyak kok anak kita yang juara olimpiade ini, nilainya bagus, tapi pertanyaan saya selalu tanya, itu anaknya ada di mana sekarang? Ya kan? Kemudian apa yang mereka lakukan buat bangsa ini, dan kemudian apakah memang kalau memang betul mereka juara, apakah adalah representasi dari hasil proses pendidikan? Atau jangan-jangan memang anaknya yang berbakat? Kan dua hal yang sangat berbeda. Antara memang bakatnya di situ, kemudian dia mengembangkan sendiri, orang tuanya yang mendorong, atau memang menjadi sebuah proses sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita menunjukkan kalau kita ini salah satu yang terburuk di dunia. Kenapa? Ya itu tadi. Dari kecil udah dipaksa belajar terus kan gitu. Padahal harusnya dari kecil itu lebih banyak mainnya. Nah, anak Indonesia kan kebalik, karena dari kecil disuruh belajar, terus pulang sekolah bimbel. Akhirnya pada saat kuliah dan kerja baru pada main. Karena kecilnya kurang bermain. Harusnya kecil banyak bermain saja kan gitu. Itu yang lebih penting. Siap, Pak. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Berikutnya ini masih untuk Pak Indra nih, Pak Indra lagi dari Mbak Ria Eka. Jika anak baru Ya, berumur 3 tahun, apakah ya. anak perlu untuk ikut kelompok belajar atau belajar di rumah saja dengan orang tua? Sekarang kan banyak kelompok belajar via Zoom dan lain-lain ya. Mungkin yang untuk anak PAUD seperti itu ya. Menurut Bapak apakah sangat perlu anak sekolah supaya sesuai dengan perkembangannya? Oh, apakah anak perlu untuk sekolah sesuai dengan perkembangannya? Jadi untuk usia di bawah 5 tahun sepertinya ini. Oke, jadi kalau kita mau melihat yang namanya konsep pendidikan, itu selalu menggunakan 4 pilar. Pilar yang pertama adalah learning to know, pilar yang kedua adalah learning to do, pilar yang ketiga adalah learning to be, pilar yang keempat adalah learning to live together. Nah, yang namanya kelompok bermain, TK, sekolah, itu memberikan satu hal yang tidak bisa diberikan di rumah. Misalnya tadi, learning to live together. Bagaimana hidup bersama dengan orang lain. Orang yang hidup dengan kondisi rumah tangga yang berbeda. Ada yang single parent, ada yang tinggal dengan kakek neneknya atau saudaranya, ada yang agamanya berbeda, sukunya berbeda. Nah, disitulah letak justru mereka adalah learning to live together. Bagaimana belajar hidup bersama. Jadi bukan kita cuma bicara masalah konten, bukan bicara masalah materi, tapi apakah tadi kalau kita bicara learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, kata kuncinya adalah learning.
Jadi belajar, caranya belajar. Nah, itulah konsep yang Bapak Pendidikan kita sendiri, Ki Hajar Dewantara, itu mengatakan untuk membuat ekosistem pendidikan yang ideal, itu pendidikan harus terjadi di 3 sentra, 3 pusat. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Nah, terus terang problemnya di Indonesia justru rumah itu nggak pernah dijadikan sebagai sentra pendidikan. Mohon maaf, ini faktanya banyak orang tua yang mindset-nya tentang pendidikan adalah outsourcing. Sekolah. Jadi serahkan ke sekolah, kan gitu loh. Jadi termasuk tadi, meletakkan anaknya di kelompok bermain, di TK, itu mindset-nya bukan menjadi bagian dari 3 sentra tadi, tapi outsourcing. Jadi faktanya malah kebanyakan rumah orang Indonesia tidak pernah dijadikan sebagai sentra pendidikan. Pulang sekolah, anak kemudian diserahkan ke bimbel, ke guru les. Kadang-kadang saya di kompleks saya ini sampai anak saya itu nggak pernah punya teman. Kenapa? Teman-teman sebaya mereka, zaman mereka sekolah ini, pulang tuh bisa jam 9, jam 10 malam. Karena les. Sedangkan mereka pulang sekolah langsung, iya karena les, bimbel sampai malam kan gitu. Bayangkan, belajarnya sedemikian padatnya sampai malam, membaca saja nggak bisa, functionally illiterate. Berarti kan itu satu hal yang kosong, itu kan ilusi. Jadi kelihatannya belajar, padahal sebetulnya nggak ada yang masuk. Karena justru fondasinya nggak kita siapkan, literasinya nggak kita siapkan, kemampuan membacanya nggak kita siapkan. Jadi justru kita harus membenahi dari sana. Jadi jadikanlah rumah sebagai sentra pendidikan. Dan itu terbukti sekarang kan, dengan PJJ, kenapa semua orang protes? Karena rumah orang Indonesia memang nggak pernah dijadikan sebagai sentra pendidikan. Sebetulnya tantangan terbesarnya itu. Nah, itu yang mulai kita harus kita ubah bersama. Tentunya tidak menjadikan rumah sebagai sekolah ya. Makanya kan tadi, rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Ada juga mulai berpikir, wah, kalau gini nggak usah, anak saya nggak usah disekolahin lagi lah, homeschooling aja kan gitu. Bisa kok belajar di rumah sendiri online. Itu juga bukan ekosistem yang ideal. Karena tadi, learning to live together-nya nggak dapat, kecuali memang ikut homeschooling yang memang banyak kegiatan di luar. Kan gitu. Jadi nggak terkungkung terus di rumah kan gitu. Nah, cuman kalau sekarang kondisi pandemi, memang kita nggak bisa tatap muka. Tapi bukan berarti, yang tadi saya katakan, anak-anak TK itu udah bisa bikin Zoom meeting sendiri loh. Jadi mereka ngobrol dengan teman-temannya, ketawa-ketawa itu bisa, kan gitu. Nah itu bedanya mereka yang anak digital dengan kita yang disebut bukan digital tapi post kolonial kan gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak, betul banget sih. Jadi orang tua itu harus bisa membuat rumah menjadi sentra pendidikan tadi ya, karena kalau misalnya sudah nyaman nih dengan rumah yang memang jadi sentra pendidikan dan apapun sebetulnya bisa jadi tempat, bukan apapun ya, orang tua pun kalau misalnya nggak perlu ikut tempat belajar, komunitas belajar, bisa belajar bareng orang tua, karena tadi ya yang mana di rumah itu ya bisa banget untuk menjadi sentra pendidikan. Nah, oke, Dan kalau belajar gitu, itu bukan berarti menghafal ya Mbak, kan gitu. Jadi ya. kadang-kadang ini nih, cara belajar orang Indonesia itu selalu menghafalkan isi. Ya, jadi seakan-akan mau dites kan gitu loh. Itu bukan belajar. Itu kenapa functionally illiterate, karena kita hanya belajar apa yang bisa kita hafalkan. Jadi salah satu hal yang kalau kita mau belajar dari Finlandia misalnya, masyarakat Finlandia itu kan kita selalu dengar ya, mereka sekolah cuma 3 jam kan. Jadi mereka banyak waktu di rumah di masyarakat. Itu bukan berarti di rumah mereka nggak belajar. Salah satu kebiasaan mereka adalah misalnya sore-sore gitu, bapak, ibu, anak-anak itu baca buku bareng. Baca bukunya beda-beda, tapi mereka mengambil waktu bersama dengan tenang sambil ngopi, sambil ini. Itu baca buku bareng, dan kemudian sambil makan malam terjadi komunikasi tentang bacaan yang mereka baca tadi kan. Jadi ada komunikasi, ada diskusi seperti tadi saya sebut seperti book club, tapi book club yang di dalam level keluarga kan gitu.
Jadi itu malah menarik. Jadi pembicaraannya luas sekali. Itu bagian dari cara belajar modern yang kenapa Finlandia itu bisa menjadi salah satu negara yang kualitas pendidikannya sangat baik karena memang menjadikan rumah sebagai sentra belajar. Tapi bukan berarti belajar buku pelajaran, enggak kan gitu loh. Belajar baca apa aja kan gitu. Bahkan termasuk dengan kondisi ini bisa terjadi diskusi misalnya yang dibaca adalah berita-berita online. Dalam diskusi di meja makan misalnya atau di tempat santai dengan orang tua, kita bisa saling belajar, oh ternyata berita ini hoax, oh ternyata berita itu tendensius. Jadi kita malah bisa saling belajar dari apa yang kita baca, mana yang hoax, mana yang benar, mana yang tendensius, mana yang jadi itulah bagian dari belajar. Gitu, Mbak. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Indra. Ibu Rosi dulu ya, Ibu Rosi. Ada pertanyaan dari Mbak Aulia Fitri. Ini kayaknya khusus, cocoknya untuk ke Bu Rosi pertanyaannya ya Mbak Aulia. Katanya, saya seorang pustakawan SD. Biasanya saya membacakan cerita ke anak-anak di perpustakaan di saat jam literasi. Nah, untuk pandemi ini apa bisa saya merekam video read aloud kemudian diberikan ke anak-anak, khusus untuk yang anak kelas 1 yang baru masuk ke sekolah ini. Kemudian apakah hal tersebut efektif? Karena kalau untuk kelas 3, 4, 5, 6 biasanya saya mengirimkan foto buku cerita 1 lembar setiap minggunya. Oh, jadi beda medianya ya kalau ke anak kelas 1 berupa video, kalau anak SD 3, 4, 5, 6 berupa foto buku ceritanya. Bagaimana? Iya. Sangat bagus. Itu ide yang baik juga. Jadi kalau kita tidak bisa hadir, mungkin kita bisa diwakilkan dengan video. Dan itu biasanya sih menginspirasi, apalagi dilakukan oleh tokoh yang dikenal anak. Gitu. Saya sih selalu bilang lanjutkan saja. Dan juga meminta orang tuanya membacakan buku juga. Oke, ya betul. Jadi tidak hanya Mbak Aulia aja nih ya sebagai yang apa tuh tadi namanya? Pustakawan. Library ya? Pustakawan. Pustakawan. Iya betul. Oke, satu lagi Ibu ini tadi itu bisa dikatakan bahwa anak-anak sekarang ini kan generasi digital native, namun ada efek samping secara fisik dan psikologisnya seperti kesehatan mata, kurang bergerak, insomnia, antisosial dan lain-lain. Nah, sebetulnya bagaimana batasan untuk akses digital ini ya, Bu? Mungkin boleh Ibu. Ya, tadi. Apakah perlu ada do and don'ts-nya? Ya, satu hal, memang screen time. Jadi kita harus membatasi. Jadi ada orang tua sebagai lembaga otorita di keluarga itu harus mengatur. Dan juga memang harus sering-sering melihat yang agak jauh gitu ya. Untuk tadi membalance antara kalau lihat screen time itu kan lihat deket ya. Itu akan bahaya menjadi anak-anaknya menjadi plus, bukan minus. Jadi harus balance dengan yang lihat jauh. Itu yang harus diketahui. Kemudian itu tadi banyak gerak fisik itu perlu. Tapi bisa juga menggunakan si video tuh, banyak kan video olahraga, video tari-tari gitu dengan lagu itu bisa mengajak anak untuk bergerak. Banyak kok program-programnya kalau kita ngulik di di YouTube atau apa itu banyak yang program-program menari, program olahraga anak. Oke, terima kasih banyak Ibu Rosi untuk jawabannya. Nah, mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi sayangnya waktunya sudah habis. Tapi nanti kalau misalnya pembicara berkenan, nanti kami akan mengirimkan pertanyaannya. Kalau misal berkenan untuk menjawab via voice note mungkin ya, atau nanti via WhatsApp boleh. Nah, mungkin berikutnya ini ada pertanyaan yang kebetulan berhubungan dengan sesi berikutnya. Jadi ada yang bertanya terkait bagaimana sih teknik read aloud untuk anak-anak itu seperti apa, untuk anak TK bagaimana, kemudian ada juga yang berhubungan dengan terkait praktik sebetulnya. Nah, kali ini nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya, tapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya akan menutup dulu mungkin ya di sesi Parents Talk kali ini. Mungkin sampai masih ada sekitar 4 pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf. Di akhir mungkin saya akan memberikan sedikit
bukan kesimpulan ya, tapi titik-titik poin yang menjadi highlight di diskusi kita kali ini. Tapi sebelum saya menyampaikan, mungkin dari Ibu Rosi, Pak Indra, dan Ibu Ira boleh menyampaikan beberapa kalimat untuk sebagai closing statement dari pembicaraan kita hari ini. Nah, boleh mungkin di spotlight bertiga ya, sama Ibu Iranya berempat, mungkin satu lagi kakak operator. Nah, oke. Siapkan. Jadi tidak perlu panjang, tapi singkat, padat, jelas, tapi menohok gitu. Menohok. Biar para orang tua dan guru di sini semakin semangat untuk melakukan read aloud, untuk melakukan pembelajaran di rumah, yang mana yang harus kita lakukan hari ini, dan mungkin kita tidak tahu sampai kapan, tapi sepertinya kita harus siap-siap dan lebih bersabar ya, apalagi yang ada yang menjadi guru, harus mungkin, wah udah capek lelah belajar PJJ gitu, atau enggak orang tua yang, wah sama ini lelah juga gitu. Tapi kita sama-sama meyakinkan orang tua dan guru bahwa apa yang sedang kita lakukan saat ini merupakan sesuatu yang insya Allah akan menjadi bermanfaat dan akan terlihat nanti manfaatnya di beberapa tahun kemudian. Oke, mungkin dari Pak Indra dulu, boleh closing statement-nya, Pak? Oke, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan. Kita bisa ketemu di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya hanya menekankan lagi apa yang diucapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan ekosistem pendidikan yang ideal itu harus terdiri dari 3 pusat atau 3 sentra. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Nah, selama ini rumah tidak pernah dijadikan sebagai sentra pendidikan di Indonesia, dan masyarakat isinya juga belajar tentang sekolahan. Jadi kan isinya bimbel, tapi bukan belajar tentang hidup bersama kan gitu. Nah, jadi kalau kita ingin memperbaiki mutu, kemampuan, kompetensi anak-anak kita, ya kita harus membenahi dari membuat ekosistemnya ini, dan tentunya bagaimana kita memulai dengan yang di rumah. Mulailah dengan membuat anak-anak cinta terhadap bacaan. Nah, mencintai bacaan itu kalau dimulai dengan dibacakan dulu, kan begitu. Dari situlah mereka akan muncul kecintaannya, dan nanti mereka bisa mengembangkan dirinya sendiri kalau sudah cinta terhadap bacaan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Indra. Mungkin yang kedua Ibu Rosi, boleh Ibu Rosi? Masih di mute Ibu, punten suaranya. Dari saya mungkin singkat aja, percayalah bahwa membacakan nyaring merupakan cara mudah untuk menjadikan anak mau membaca. Bisa membaca, bahkan akhirnya gemar membaca. Jadi luangkan waktu 10 menit sehari untuk masa depan buah hati Anda. Makasih banyak Ibu Rosi. Boleh mungkin dari Ibu Ira? Oke, kalau dari saya mungkin tadi sudah sempat disebutkan juga ya bahwa teknologi itu justru bisa membantu kita gitu. Jadi kalau read aloud-nya sendiri sudah kita yakini itu positif sekali. Nah, kalau dari Pesona Edu sebagai pengembang di bidang teknologinya, kita menyiapkan tools-nya, menyiapkan bahannya, materinya sedemikian rupa supaya kegiatan read aloud-nya itu bisa lebih menarik, lebih seru gitu, supaya juga sebenarnya untuk mendorong anak lebih tertarik juga untuk membaca gitu, atau lebih tertarik untuk mendengarkan orang tuanya membacakan cerita. Nah, itu kita sudah sediakan tools-nya. Nah, tinggal dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh ayah dan bunda gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Ira. Tadi penjelasannya juga menarik banget ya. Jadi makin banyak yang tertarik nih sama buku Pesona Edu-nya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Indra, Ibu Rosi, dan Ibu Ira. Mungkin sesi Parents Talk kita sampai di sini, sesi diskusi kita sampai di sini, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Mungkin dari saya sebagai penutup, seperti judul Parents Talk kali ini ya, bahwa isu yang saat ini terjadi adalah rendahnya kesadaran membaca di Indonesia, dan yang mana memang pentingnya untuk setiap anak ini bisa mendapatkan pengalaman membaca yang menyenangkan, karena pengalaman membaca yang menyenangkan tadi itu akan bisa memberikan dampak yang sangat positif terhadap pendidikan seorang anak.
seperti yang dikatakan tadi, mungkin pengalamannya Pak Indra terkait cerita wayang, yang mana akan membuat seorang anak menjadi tertarik untuk membaca lebih banyak buku terkait wayang, atau enggak buku-buku yang lainnya, sehingga anak jadi semakin banyak tertarik, kemudian ingin baca buku yang lain, bertanya, pada akhirnya akan menjadi anak yang berpikir kritis dan juga banyak bertanya. Karena ketika anak banyak bertanya, itulah kesempatan kita orang tua untuk bisa berdiskusi lebih banyak dengan anak, kemudian sampai akhirnya anak pun bisa menjadi belajar seumur hidup ya, karena terkait membaca ini memang jadi hal yang sangat krusial, walaupun banyak sekali orang yang bisa membaca, tapi ternyata untuk menjadi seorang anak yang paham, mengerti apa maksud dari bacaan itu ternyata belum begitu banyak. Untuk itu, kita sebagai orang tua dan juga guru, yuk sama-sama kita lakukan rutin membacakan nyaring kepada anak kita sejak hari ini, sejak detik ini, setelah acara ini, walaupun merasa belum pernah melakukan, tidak ada kata terlambat, tapi yuk sama-sama kita lakukan membaca nyaring minimal 15 menit per hari, dan rasakan manfaatnya nanti. Anak mau membaca, bisa membaca, dan akhirnya suka dengan kegiatan membaca ini. Dan terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC ya, Mbak Anges. Dipersilakan Mbak Anges untuk mengambil alih acaranya lagi. Baik, terima kasih banyak Mbak Uli atas sesi moderator, sesi parent talk-nya ya. Menarik banget ya, ini tuh aku catatan sampai full gitu ya. Walaupun berat gitu, tapi membuka mata gitu. Jadi harapannya juga di sini banyak orang tua, juga guru gitu ya, bisa dapatkan insight gitu dari materi hari ini. Nah, selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu juga nih. Jadi mungkin kan tadi Bu Ira udah ada sesi gimana ya cara mengoperasikan gitu ya. Nah, ini kita sedikit ada sharing gitu dari tim Read Aloud Yuk juga terkait membacakan buku digital gitu ya, dan ada sharing tips and trick gitu. Jadi kan tadi mungkin ada yang nanya ya, gimana sih cara bacain buku atau read aloud ke anak gitu ya. Gimana gitu, apalagi ini bukunya buku digital, buku biasa aja mungkin aku jarang bacain atau aku belum pernah, nah ini buku digital gitu, mau gimana gitu ya. Oke, sekarang saya persilahkan untuk sesi berikutnya ada Kak Elis, salah satu dari komunitas Read Aloud Yuk juga gitu ya, akan mencoba gitu ya sharing gitu, cara bacain buku digital dan tips and triknya gitu. Mungkin Kak Elis nih tadi juga kalau sempat lihat video di awal ya, ada videonya Kak Elis, ada Kak Uli juga gitu ya. Mungkin bisa Kak Elis dipersilahkan ya waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih Kak Angas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu, juga teman-teman sahabat Read Aloud semuanya. Ini mungkin kayaknya sebelum sharing kita baca buku dulu aja kali ya. Iya, Jadi, boleh. Ya boleh ya Kak Angas ya. Jadi kita akan melihat dulu nih salah satu buku dari Pesona Edu yang akan coba saya bacakan untuk semua yang ada di sini. Ya, kebetulan yang share adalah Teh Uli. Terima kasih Teh Uli sebelumnya. Nah, halo teman-teman semuanya. Kali ini Kak Elis akan membacakan sebuah buku digital interaktif yang berjudul Di Manakah Aku? Cerita ini ditulis oleh Murti Bunanta. Kita coba lihat ya, ada apa sih? Siapa yang akan dicari? Lihat ada banyak binatang yang bersembunyi di antara semak-semak. Nah, cerita satu ini seperti apa? Kita lihat. Hai, ini aku si capung. Sayapku 4 buah, kakiku 6. Aku adalah seekor serangga. Aku sedang bermain dengan teman-temanku. Ada kupu-kupu, belalang, dan kepik. Di manakah aku? Ayo coba teman-teman yang sedang ikut melihat, kita coba lihat sama-sama di mana capung ya. Apakah capung ada di dekat bunga berwarna biru atau kuning? Ya betul. Nah hebat nih, udah bisa menunjuk ya. Ditunjuk, kalau betul capungnya jadi berwarna merah, ada suaranya. Yuhuu. Wah, selanjutnya kita akan mencari buku apa lagi ya? Mencari binatang apa lagi ya?
Ini aku, si bebek. Suaraku seperti ini. Kuek, kuek, kuek. Itu suara si bebek. Kita coba ikuti sama-sama yuk suara si bebek. Kuek, kuek, kuek. Lagi coba mana suaranya Kak Elis mau dengar. Kuek, kuek, kuek. Bagaimana suara si bebek? Kuek, kuek, kuek. Wah, hebat. Bisa mengikuti suara si bebek. Aku dapat terbang dan berenang. Hebat. Bebek dapat terbang, juga dapat berenang. Aku adalah seekor unggas. Aku tinggal di peternakan bersama teman-temanku. Ada ayam dan anak-anaknya. Dan ada pula domba. Di manakah aku? Coba kita bersama-sama temukan bebek. Ini bebeknya berjambul ya. Bebek berjambul. Di mana bebek berjambul? Itu dia bebek. Ternyata dia bersembunyi di balik semak-semak. Wah, hebat. Teman-teman bisa menemukannya dengan mudah ya. Coba lihat di gambar itu tak hanya ada bebek. Tadi bebek bilang tinggal dengan ayam dan anak-anaknya. Ada domba juga yang lagi makan rumput. Nyom, 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 nyom. Siapa lagi yang akan kita cari? Siapa lagi ya? Ini aku, si kumbang. Aku mempunyai sungut di kepalaku. Kakiku ada 6. Aku mempunyai banyak saudara. Ada yang sungutnya sangat panjang. Ada yang bisa menyengat. Dan ada pula yang hidup di air. Aku sedang bermain dengan saudaraku dan keponakanku. Di manakah aku? Di mana si kumbang? Ada yang bisa melihat si kumbang ada di mana? Apakah si kumbang yang ada di daun? Yang menempel di daun yang berwarna kuning? Atau betul, ternyata di situ si kumbang bersembunyi. Wah, akhirnya kita bisa menemukan si kumbang. Selanjutnya siapa lagi yang akan kita temukan di sini? Kita coba lihat siapa lagi. Ini binatang yang biasanya banyak dipelihara di akuarium. Ini aku, si ikan. Aku hidup di air. Aku bernafas dengan insang. Aku mempunyai sirip dan ada sisik di seluruh badanku. Siripku berguna sebagai kemudi bila aku berenang. Aku senang bermain dengan teman dan saudara-saudaraku. Ada kura-kura, ada kuda laut, dan ada pula gurita. Di manakah aku? Wah, teman-teman coba kita temukan di mana ikan. Sambil menemukan ikan, kita coba yuk tangannya diangkat ke atas. Kita menjadi ikan yang berenang. Nih katanya ikannya suka berenang ke kiri, ke kanan, berenang-berenang. Menjadi ikan ke kiri dan ke kanan. Wah, hebat. Tapi di mana ikannya? Ada yang bisa melihat di mana ikannya? Apakah di dekat kura-kura? Ternyata itu ikannya. Dia bersembunyi di balik kura-kura. Apa ada lagi ya binatang? Atau sudah selesai binatangnya kita temukan semua? Atau ada lagi? Apakah ada lagi? Oh, ternyata ini aku, si bunga. Aku adalah bagian dari tanaman yang mempunyai tepung sari. Untuk tumbuh, aku butuh matahari. Angin membantuku berkembang biak. Aku sedang bermain dengan teman-temanku yang berwarna kuning. Namanya, ada yang tahu nama temanku yang berwarna kuning? Apa namanya? Betul, bunga matahari. Di manakah aku? Di mana ya bunga? Si bunga yang di sini yang akan kita cari. Sepertinya bunganya ada durinya. Kemudian warnanya ungu. Ada yang tahu nggak si bunga ini dia bunga apa namanya? Bunga apa? Ya, bunga mawar. Kita coba lihat ada di mana bunganya. Nah, itu dia si bunga. Yeay, seru sekali teman-teman. Hari ini kita sudah menemukan banyak hal dalam sebuah cerita. Ya, menemukan apa saja tadi? Ada kita menemukan yang pertama, ada siapa yang kita temukan? Ada yang masih ingat? Apa tadi ya yang kita temukan pertama kali? Ayo apa? Ada
mau jawab nggak? Kita sudah menemukan banyak ya, banyak aneka binatang dan juga bunga. Ada kumbang tadi ya, kalau teman-teman ingat ada yang bisa terbang, si capung. Kemudian ada apa lagi? Ada ikan yang bisa berenang, ada bebek yang berjambul. Nah, jadi itu salah satu buku yang sebenarnya buku favorit anak saya juga ya. Jadi anak saya ini karena sejak saya ikut lomba di Pesona Edu, akhirnya kenal Pesona Edu, jadi cukup sering saya bacakan buku digital interaktif yang mana memang ini ternyata sangat menarik. Dan anak saya juga sangat tertarik gitu ketika dibacakan, karena kan ada sesi interaktifnya ya, di mana anak akan terlibat sangat aktif dalam berbagai cerita yang kita bacakan. Itu seperti tadi contohnya mencari, itu kan dia akan mencari tuh, anak akan melihat. Nah, kemudian ketika anak mengklik yang betul gambar yang dicarinya, akan muncul suara, kemudian akan di-highlight berwarna merah sehingga anak akan lebih tertarik lagi untuk tahu halaman selanjutnya. Itu untuk sedikit tips juga, jadi parents dan juga para guru yang ada di sini mungkin yang ikut tadi sesi parents talks ya. Jadi kalau misalnya untuk ke anak usia dini memang pemilihan buku itu sangat penting. Jadi di awal kalau misalnya buku itu sudah menarik untuk anak, memancing rasa ingin tahu anak, maka akan lebih mudah untuk kita membuat anak mau memperhatikan apa yang kita bacakan. Orang tua itu biasanya paling tahu apa yang disukai oleh anak-anaknya, ya kan ya? Jadi ketika misalnya kita ingin membacakan buku, kita coba lihat anak kita sedang tertarik dengan apa. Mungkinkah anak sedang tertarik dengan superhero atau mungkin dengan mobil pemadam kebakaran? Kalau misalnya ini masih di awal-awal kita mencoba membacakan buku untuk anak. Nah, maka kita bisa memilih judul buku atau judul cerita yang berhubungan dengan apa yang disukai oleh anak. Kemudian, kalau misalnya untuk membacakan buku ke anak ya, seperti tadi ya yang saya contohkan, itu selalu ada sisi-sisi yang itu mengajak anak berinteraksi. Toh pun misalnya yang kita bacakan bukan buku digital interaktif, misalnya buku fisik ataupun buku digital yang biasanya kita bacakan, nah selalu ada sisi-sisi yang bisa kita minta anak untuk ikut berinteraksi, untuk ikut beraktivitas, mengikuti apa yang ada di cerita. Itulah kuncinya di situ, kita bisa seperti itu. Kuncinya di mana? Ada di prabaca. Nah, mungkin di sini kalau teman-teman yang sudah ikut TOT Read Aloud, kemudian udah sering belajar tentang Read Aloud, pasti sudah tidak asing dengan istilah prabaca. Jadi prabaca di sini adalah kita baca dulu, Bu, kita baca dulu, Pak, kita baca dulu apa yang mau kita bacakan ke anak. Kalau kita belum membacakan apa yang mau kita bacakan ke anak, kita nggak akan tahu buku itu bagus nggak sih untuk dibacakan kepada anak? Buku itu menarik tidak sih? Mana sih sisi-sisi yang bisa aku eksplor? Mana sih hal yang bisa aku ajak anak untuk ikut bergerak misalnya kan? Atau bersuara seperti tokoh dalam cerita gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, sudah melakukan prabaca, itu pasti kita akan tahu banyak hal yang bisa dieksplor dan tahu banyak hal juga apa sisi-sisi yang bisa kita buat itu lebih menarik dibacakannya ke anak. Seperti itu mungkin yang bisa saya share ya Kak Anges ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk membacakan buku kepada anak-anak di rumah. Terima kasih Kak Elis. Wah, seru banget. Tadi aku ngintip para peserta tuh, anak-anaknya tuh langsung pada ngeliat. Wah, dari suaranya aja kan udah mengajak gitu. Apalagi ada view-nya gitu ya, interaktif, ada yang nyari binatang-binatangnya di mana, pakai ngumpet lagi kan, jadi kan anak semakin seru. Nah, terima kasih Kak Elis sharing-nya, bermanfaat sekali. Nah, teman-teman nggak kerasa ya kita udah hampir di penghujung waktu ya, berakhir gitu, nggak kerasa udah 2 jam. Udah 2 jam mau berakhir gitu ya, 7 menit lagi gitu. Memang seru banget sesi hari ini. Dimulai dari kita dipaparkan oleh Pak Indra, Bu Rosi, juga Bu Ira, dan di akhir sesi ada menjawab bagaimana sih cara bacainnya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu sahabat Read Aloud semuanya semoga bisa tambah manfaat, tambah insight gitu ya. Mungkin tadi ada titipan dari tim Notulen, ada yang tanya gitu ya, gimana cara ikut Read Aloud gitu ya, dari domisili Bekasi ya, ada di chat pertanyaan. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengikuti kegiatan Read Aloud gitu ya, sekarang udah banyak tersebar komunitas-komunitas Read Aloud seluruh Indonesia gitu ya. Jadi udah banyak, jadi
bisa cari di kota masing-masing. Mungkin sekarang banyaknya di IG ya. Di IG itu udah ada Bekasi Read a Lot, ada Jakarta Selatan Read a Lot, Bogor Read a Lot. Mungkin kalau yang belum kenal atau baru tahu gitu ya, bisa masuk juga ke IG-nya Read a Lot Indonesia. Nanti tanya di situ di kota ini udah ada atau belum. Nah, nanti bisa diarahkan di kota-kota yang sesuai dengan domisili Bapak Ibu atau sahabat Read a Lot semuanya. Jadi semoga bisa menjawab dan semoga kegiatan Read a Lot juga bisa menambah aktivitas ya saat malah aktivitas wajib ini ya di selama di rumah dan daring saat ini. Nah, sebelum saya menutup Parents Talk hari ini, mungkin kita ada sesi foto-foto dulu ya, biar ada dokumentasinya. Mungkin bisa dipersiapkan yang mau open video untuk bisa foto sambil siap-siap tim kami untuk foto. Kayak tadi Pak Indra izin live duluan ya karena ada acara. Mungkin nanti sesi fotonya ini ada yang tidak ada Pak Indranya, tidak apa-apa. Mungkin bisa disiapkan dulu karena ini lumayan banyak nih antusiasnya. Tadi ada 90 ya pesertanya total di awal udah bersama pembicara. Kemudian sekarang udah ada 80 jadi Mbak Agnes bagus, nggak tiba-tiba menurun gitu, tapi jumlah iya, jadi stay gitu 2 jam di sini ya. Padahal siang hari biasanya pada tidur siang atau jagain anak atau boboin anak gitu ya. Nih, gimana tim foto Mbak Wulan udah siap? Udah siap semua yang mau open video boleh ya. Yang mau sama anaknya juga boleh. Mbak Agnes, ini ada 4 slide. Kita mulai dari slide pertama dulu ya. Slide pertama itu udah oke semua sih. Jadi aku hitung 1, 2, 3 senyumnya. Nah, jadi ya oke. Jadi ini Zoom kita nggak pernah tahu ada di slide nomor berapa. Jadi setiap dihitung 1, 2, 3 kita senyum aja ya. Jadi 4 kali senyum. Oke, siap ya. Sorry ya. Silakan Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, yang slide keduanya masih banyak nih yang ditutup. Nggak apa-apa Mbak Ulan, mungkin ya? masih. Ya, lanjut aja 4 slide dibuka. Di foto. Oke. 1, 2, 3. Yes. 2 lagi. 2 lagi ya. Nah, ini ketutup semua sih. Iya, nggak apa-apa. Biasanya yang di akhir-akhir yang ketutup ya. 1, 2, 3. Hehehe. Yang terakhir ya. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak. Oke, makasih Mbak Wulan. Oke, nah dengan tadi berakhirnya terakhir sesi foto-foto, berakhir pula acara kita hari ini gitu ya. Semoga acara hari ini mendapatkan manfaat dan insight gitu ya buat Bapak, Ibu, dan sahabat Read a Lot semuanya. Jadi boleh nanti setelah acara, misalkan kalau mau share insight gitu ya, biar bisa menularkan juga nih kegiatan Read a Lot buat teman-teman lain atau buat sahabat-sahabat lain yang belum tahu, atau insight tadi tentang pendidikan di mata Pak Indra gitu ya, melihat pendidikan Indonesia itu bisa banget di-upload aja gitu ya via Instagram atau mau dibikin summary juga boleh gitu ya, di-upload. Nah, boleh mention Gerai Mbak, nanti kita repost. Oh iya, nanti di repost ya sama tim Re ya untuk insight atau summary yang udah masuk. Nah, mungkin juga tadi ada yang aku sekilas lihat di grup, ada yang mau tanya, memang kan ini acaranya ada yang free, ada yang berbayar untuk mendapatkan fasilitas berlangganan buku Pesona Edu. Mungkin setelah tadi ikut acara ini jadi pengen, kayaknya anakku suka ya, menarik ya. Nah, itu nanti bisa ya juga di data kembali sama kami, nanti ada timnya juga di grup, nanti akan kami informasikan bagaimana caranya jika setelah acara ini baru mau ikut berlangganan gitu. Oke, itu saja dari saya mewakili seluruh panitia, tim Pesona Edu, Bone Edukasi, dan para pembicara dan tim panitia penyelenggara meminta maaf jika ada kesalahan, dan berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sampai terakhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.